Kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar RRI Takengo 93 FM seperti yang kami sampaikan tadi, untuk dialog pagi ini terkait topik kita adalah mencatat pertanian Indonesia bersama dengan Kepala BPS Bener Meriah ada Ibu Devi Indriastuti. Kita terhubung melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Baik, bersama di dialog pagi RRI Takengon terkait dengan mencatat pertanian Indonesia. Mungkin di awal bisa disampaikan Bu, seperti apa sih sebenarnya untuk program ini dan juga di Bener Meriah seperti apa? Silahkan Bu Devi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau kita berbicara tentang sensus pertanian tahun 2023, ini adalah salah satu program pemerintah dalam rangka menyediakan data struktur pertanian, terutama untuk unit-unit administrasi terkecil. Nah, data pertanian ini sangat diperlukan untuk menjawab isu strategis terkini di sektor pertanian. Selain itu, hasil sensus penduduk tahun 2023 ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui potensi terkait petani milenial dan modernisasi adopsi teknologi di sektor pertanian. Seperti yang kita ketahui, untuk Kabupaten Bener Meriah sendiri adalah sebuah kabupaten di mana sektor pertanian merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi dibanding dengan sektor yang lain. Oleh sebab itu, update data pertanian di tahun 2023 ini menjadi sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang terbaru, terbaik, terkini, dan juga yang lebih akurat dibandingkan dengan data yang sudah tersedia di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu yang bisa kami informasikan untuk sementara. Ya, baik. Untuk program mencatat pertanian atau sensus pertanian ini direncanakan kapan Bu? Pelaksanaannya akan dilaksanakan di 2 bulan ke depan ya, dimulai dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 31 Juli 2023. Saat ini sendiri kami sedang dalam proses pelatihan petugas yang nanti akan turun ke lapangan untuk melakukan pendataan pada usaha pertanian, begitu. Ya, ada berapa banyak petugas yang dilibatkan untuk 2 bulan di proses sensus pertanian ini, Bu Devi? Baik, kalau untuk di Kabupaten Bener Meriah sendiri, petugasnya ini terdiri dari 205 petugas, di mana 5 petugas itu adalah petugas dari DPS Kabupaten Bener Meriah, sedangkan 200 petugas lainnya merupakan petugas mitra, yaitu masyarakat di Kabupaten Bener Meriah yang kita rekrut untuk bekerja sama bersama BPS Kabupaten Bener Meriah selama 2 bulan di masa penjajahan. Ya, Jadi ada silakan Bu. Iya, jadi ada 205 petugas seluruhnya. Ya, itu diseleksi atau memang perwakilan dari kampung atau seperti apa sistem perekrutannya, Bu Devi? Bisa disampaikan juga. Dan mungkin saat ini yang 200 tadi, apakah sudah saat ini sedang dilakukan pelatihan sampai kapan? Kemudian apa yang perlu diketahui oleh mereka? Bisa juga disampaikan pagi ini, Bu. Baik, kalau untuk proses rekrutmen itu kita sudah melakukan di akhir bulan Maret. Itu kita melakukan rekrutmen terbuka melalui informasi yang ada di halaman Instagram kami ya. Kemudian setelah kita melakukan proses rekrutmen, karena waktu itu BPS juga harus melaksanakan kegiatan FKP, jadi berhenti dulu kegiatan sensus pertaniannya. Nah, setelah kegiatan FKP-nya selesai, baru kita masuk ke proses pelatihan petugas. Karena ada 205 petugas yang harus kami latih, sehingga dia memerlukan 2 kali gelombang pelatihannya. Di mana gelombang pertama itu dimulai dari kemarin ya, baru pembukaan di tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 untuk sebanyak 102 orang peserta. Dan di gelombang yang kedua nanti, mulai tanggal 27 sampai dengan tanggal 30, kita akan melatih sebanyak 103 orang peserta. Jadi total peserta yang kita latih ada sebanyak 205 peserta. Itu. Ya,
Baik. Kemudian kalau di sensus pertanian ini apa saja yang didata, Bu? Dan kemudian tujuan akhirnya untuk apa sih? Apakah kemudian ada nanti timbul misalnya satu hasil di Benar Meriah lebih condong ini, kemudian masalahnya ini atau seperti apa? Bisa berbagi juga mungkin pagi ini, Bu Devi. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya siapa yang didata dalam kegiatan sensus pertanian tahun Iya. 2020? Ya. Jadi seluruh pelaku usaha pertanian adalah sasaran responden yang akan didata pada sensus pertanian tahun 2023 ini. Baik dia usaha pertanian perorangan, kelompok, maupun perusahaan pertanian berbadan hukum di seluruh wilayah Indonesia, tentu saja termasuk di Kabupaten Benar Meriah. Jadi subsektor apa saja nanti yang akan didata? Yang pertama di situ ada tanaman pangan, kemudian ada hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Itu adalah subsektor yang nanti akan didata pada kegiatan sensus pertanian tahun 2023. Secara spesifik, tujuan dari pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 ini adalah yang pertama, menyediakan data struktur pertanian, terutama untuk unit-unit administrasi terkecil. Kedua, menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini. Dan ketiga adalah menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian selanjutnya. Tentu saja, data-data yang tersedia saat ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Data yang tersedia bisa diperlukan juga untuk menjawab isu strategis yang ada di Kabupaten Benar Meriah. Misalnya, dari sensus pertanian ini kita bisa memetakan wilayah di kecamatan A, B, C, D, E potensi pertaniannya apa. Sehingga nanti kita bisa lebih terarah dalam menentukan program atau kebijakan yang menyangkut tentang sektor pertanian di suatu kecamatan atau desa. Berdasarkan data yang dihasilkan oleh sensus pertanian tahun 2023 ini. Begitu, Pak. Ya, baik. Setelah didata, kemudian ada nanti satu mungkin jadi bahan juga seperti itu, Bu ya. Iya. Baik, ini sudah sering dilakukan, Bu, atau memang seperti sensus penduduk, Bu, yang dilakukan beberapa tahun sekali? Oke. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang seperti yang kita ketahui ya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, penyelenggaraan sensus itu dilakukan setiap 10 tahun sekali. Termasuk di situ nanti di dalamnya ada sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Nah, kalau untuk sensus penduduk sendiri itu dilaksanakan 10 tahun sekali untuk tahun yang berakhiran angka 0. Sedangkan untuk sensus pertanian adalah untuk tahun yang berakhiran angka 3 dan sensus ekonomi adalah untuk tahun yang berakhiran angka 6. Seperti yang kita ketahui saat ini kita sedang berada di tahun 2023, artinya kita memang akan menyelenggarakan sensus pertanian. Di mana kapan terakhir kita melakukan sensus pertanian itu adalah 10 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2013. Jadi nanti pun kita akan mengadakan lagi sensus pertanian 10 tahun yang akan datang di tahun 2033, begitu. Ya, baik. Ada hal-hal yang menjadi perhatian serius, Bu, mungkin ketika menyampaikan ke petugas terkait dengan sensus pertanian ini. Ini kan artinya semua masyarakat yang ada di Benar Meriah akan didata, seperti itu, Bu? Iya, seluruh masyarakat yang merupakan pelaku usaha pertanian di Kabupaten Benar Meriah itu akan didata, gitu. Ya, baik. Terkait dengan petugas tadi, Bu, ada hal-hal yang mungkin menjadi perhatian khusus ketika kita turun ke masyarakat atau seperti apa nih selaku Kepala BPS di Benar Meriah menyampaikan ke petugasnya, Bu? Ya, kalau untuk ke petugas tentu saja sudah saya sampaikan kemarin pada saat pelatihan, tapi nggak apa-apa kita ulang kembali. Yang pertama pastikan bahwa sebagai petugas kita harus mempersiapkan diri. Cara mempersiapkan dirinya adalah dengan mengikuti pelatihan dengan baik dan benar
Dan juga pada saat instruktur memberikan materi, tentu saja harus dipahami apa maksud dan tujuan dari materi yang sudah disampaikan kepada petugas. Kedua, pada saat turun ke lapangan, jangan lupa petugas juga harus melapor dulu kepada perangkat pemerintah daerah, dalam hal ini tentu saja adalah reje kepala desanya, lalu baru kita bisa masuk ke dusun wilayah tugas kita. Dan yang ketiga, jangan lupa pada saat kita membawa diri masuk ke rumah responden, kita harus menampilkan penampilan yang baik, rapi, dan sudah pasti harus sopan. Karena jika kita tidak sopan, tentu saja mungkin kita tidak bisa mendapatkan data yang kita perlukan dari responden. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, baik. Bu, tadi sempat disampaikan bahwa untuk mereka yang usaha pertanian kan gitu ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Artinya untuk masyarakat juga didata misalnya luas lahan, kemudian jenis komoditi yang ditanam. Seperti itu Bu? Iya, jika dia memang adalah pelaku usaha pertanian. Gitu. Jadi kalau misalnya seperti saya misalnya sebagai responden, saya kan bukan pelaku usaha pertanian. Ya. Tentu saja kita akan didata yang lebih detail tentang pertaniannya gitu. Yang akan didata detail sampai ke misalnya lahannya berapa, kemudian di mana, kemudian tanaman apa yang diusahakan, itu hanya kita tanyakan kepada masyarakat yang merupakan pelaku usaha pertanian. Ya, kalau tadi disebutkan bahwa untuk pelaku usaha pertanian artinya mereka yang bergelut di pertanian seperti itu Bu? Atau mereka yang berusaha dalam tanda kutip usaha dagang pertanian? Oh, bukan dagang, tapi di bidang pertaniannya, jadi petaninya di sini. Artinya yang didata mereka petani yang bertani, katakanlah komunitasnya apa seperti itu kan gitu Bu ya? Iya. Betul. Dari tahun 2013 yang lalu, kan 10 tahun sekali ini tadi Bu ya? Iya. Di Benar Meriah hasilnya seperti apa Bu? Mungkin ada data yang pernah Ibu lihat ketika di kantor seperti itu? Ya, jadi kalau kita lihat sendiri sensus pertanian di tahun 2013 untuk Benar Meriah sendiri memang tercermin ya. Di sini terlihat bahwa Benar Meriah sebagian besar, kalau saya tidak salah itu sekitar 90% masyarakatnya adalah masyarakat yang berkecimpung di usaha pertanian gitu. Tapi jangan salah ya, artinya gini, misalnya ada PNS, dia juga punya tani gitu, mengusahakan usaha pertanian gitu. Nah, dia juga akan tercatat sebagai masyarakat yang berada di usaha pertanian gitu. Jadi bukan berarti 90% kemudian itu artinya semua hanya petani, lalu yang 10% bukan petani, bukan seperti itu ya. Jadi dari yang itu pun nanti akan ada yang memiliki beberapa usaha. Mungkin salah satunya ada yang jadi PNS atau ada yang jadi pedagang, tapi juga memiliki usaha pertanian. Seperti itu. Ya, baik. Sedikit Bu, mungkin kita beralih dari yang kita sampaikan tadi bahwa saat ini sedang dilakukan sesaat lagi ya, atau mungkin bulan depan lah Bu ya, untuk sensus pertanian yang ada di Kabupaten Benar Meriah. Mungkin kita update sedikit Bu, pendapatan per kapita di Kabupaten Benar Meriah, ada catatan dari BPS seperti apa? Pendapatan per kapita, wah kalau itu harus saya cek dulu, jangan nanti saya memberikan informasi yang salah ya. Oke, kita lihat jumlah penduduk. Pengeluaran per kapita ya, bukan pendapatan gitu ya. Pengeluaran mungkin boleh Bu. Pengeluaran per kapita per tahun di Kabupaten Benar Meriah terakhir itu data tahun 2021 sebesar 11.118.000 rupiah. Iya. Artinya ini kalau menurut BPS tingkat kesejahteraan masyarakat di Benar Meriah seperti apa Bu dengan nominal yang Ibu sebutkan tadi? Yang 11 juta. Iya. Ya kalau kita lihat 11 juta itu kita bagi dalam 1 tahun 12 bulan, artinya dalam 1 bulan itu kurang dari 1 juta ya per kapita. Artinya, ya, kalau kita mau melihat secara rata-rata kurang lebih 1 juta 1 orang, seperti itu ya. Iya. Nah, dengan tingkat pengeluaran yang hanya sekitar 1 juta per kapita per bulan,
ya tentu saja itu masih termasuk rendah. Masih bisa ditingkatkan gitu dan alhamdulillah kalau kita berbicara tentang kondisi tahun ini yang Mm-mm. berdasarkan yang saya dapatkan, kemarin itu kita harga kopi cukup meningkat tajam ya Ya. di Kabupaten Meriah, di mana kopi yang seperti kita ketahui merupakan salah satu sektor unggulan dari pertanian di Kabupaten Benar Meriah. Mm-mm. Jadi ya peningkatan harga kopi itu juga memberikan efek bagi semua sektor yang mendukung usaha perkebunan kopi tersebut. Seperti kemarin itu saya sempat mewawancara buruh petik ya. Ya. Mereka tuh merasa bersyukur sekali gitu dari biasanya dalam upah memetik kopi satu kaleng itu sekitar mereka informasikan 30 sampai 35.000 sebelumnya. Namun saat ini bisa sampai 40 sampai 45.000 per kaleng. Mm-mm. Bahkan informasi terakhir pada saat mendekati hari raya kan banyak yang tidak bisa metik ya. Ya. Itu mereka bisa mendapatkan sampai 50.000 per kaleng. Itu baru upah Upah petik memetiknya. Iya betul, apalagi kegiatan yang lainnya juga kan pasti nanti akan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian di Kabupaten Benar Meriah. Iya. Begitu. Baik. Kemudian Bu, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan dan data yang dimiliki BPS kan seperti itu Bu ya. Tadi bahwa ada 11 juta kalau nggak salah saya pengeluaran Iya, per kapita kalau kita bagi 12 bulan sekitar 900-an lah seperti itu Bu ya. Eh, betul. Apakah kemudian ini yang menjadi faktor kenapa kemudian dalam tanda kutip Benar Meriah masuk salah satu daerah yang termiskin di Aceh Bu? Bukan seperti itu. Jadi, nah ini yang seharusnya kita pahami bersama ya. Dalam pengukuran kemiskinan yang biasa dirilis oleh BPS setiap awal tahun untuk kabupaten kota itu Ya. kita mengumpulkan datanya dengan sebuah survei yang disebut sebagai survei sosial ekonomi nasional. Mm-mm. Nah, survei itu kita itu menghitung kemiskinan dengan cara kita menanyakan apa saja yang dikonsumsi oleh keluarga atau rumah tangga dalam seminggu yang lalu, yaitu misalnya pengeluaran makanannya, seperti itu ya. Lalu nanti kita juga menanyakan bagaimana konsumsinya untuk yang bukan makanan. Jadi pengeluaran makanan ditambah pengeluaran bukan makanan itu akan menjadi pengeluaran rata-rata per orang setiap bulannya berapa. Nah, itulah nanti yang kita bandingkan dengan yang namanya garis kemiskinan. Kalau pengeluaran rumah tangganya lebih rendah dibandingkan garis kemiskinannya, maka rumah tangga tersebut kita identifikasi sebagai rumah tangga miskin seperti itu. Jadi bukan dari yang tadi saya katakan melalui pengeluaran per kapita per tahun ya, kalau itu hitungannya untuk PDRB. Jadi kalau PDRB itu kan hanya berapa yang mampu diproduksi oleh Kabupaten Benar Meriah, langsung kita bagi dengan jumlah penduduk, seperti itu ya. Artinya itu kan di 11 juta itu adalah nilai rata-rata dari produktivitas penduduk di Kabupaten Benar Meriah. Sedangkan kalau kemiskinan itu kan kita langsung menyasar kepada rumah tangga gitu. Jadi lebih spesifik lagi penghitungannya. Ya, artinya berdasarkan hasil wawancara atau juga hasil petugas BPS yang terjun atau turun ke masyarakat langsung menanyakan ke responden bahwa kalau tidak salah saya tadi ada pencatatan mengkonsumsi apa dalam seminggu ke belakang, maka kemudian dapatlah dalam tanda kutip tadi yang kita sebutkan tadi Benar Meriah dalam tanda kutip seperti itu Bu ya. Itu hasil dari situ sehingga kemudian disebutkan Benar Meriah salah satu daerah yang kita sebutkan tadi ya. Betul. Dan ini ada potensi untuk perbaikan Bu? Tentu saja. Kalau kita kondisi saat ini tentu saja ini ada potensi untuk terjadi perbaikan. Yeah. Kalau misalnya pendapatan petani, jadi kan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di Kabupaten Benar Meriah itu salah satu sektor pertumbuhan ekonomi tertingginya itu kan disokong oleh sektor pertanian. Nah,
Jika sektor pertanian ini memiliki nilai tambah yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, tentu saja akan meningkatkan perekonomian dari petani yang ada di Kabupaten Benar Meriah. Nah, masyarakat petani di Kabupaten Benar Meriah dengan pendapatan yang semakin tinggi, harapannya pasti pengeluarannya juga akan meningkat. Mm-mm. Kalau pengeluarannya meningkat, bisa melewati garis kemiskinan yang sudah ada, tentu saja dia sama saja keluar dari kemiskinan yang ada di Kabupaten Benar Meriah. Itu harapannya. Baik. Kemudian Bu, kalau Ibu melihat dari kan seperti yang kita sebutkan tadi bahwa hampir 90% lah masyarakat Benar Meriah itu berprofesi sebagai petani dan ini menjadi penopang untuk perekonomian. Ada hal yang mungkin menjadi rekomendasi dari BPS untuk sektor pertanian ke depan apa yang harus diperbaiki sehingga kemudian bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, Bu? Baik, tentu saja seperti yang kita ketahui, produktivitas sektor pertanian tentu saja harus ditingkatkan ya. Jika produktivitas ini meningkat dan nilai tambah ataupun nilai jualnya juga meningkat, maka pendapatan yang akan dimiliki oleh Kabupaten Benar Meriah dan seluruh masyarakat petani yang ada di dalamnya juga akan meningkat. Peningkatan perekonomian tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani yang ada di Kabupaten Benar Meriah. Itu mungkin harapannya. Ya, baik. Terakhir mungkin Bu, sebelum nanti ada closing statement, seperti apa untuk pertumbuhan ekonomi di Benar Meriah pantauannya, Bu? Saat ini ekonomi Benar Meriah juga kan meningkat ya, sudah di atas angkanya tuh 3, berapa kemarin ya? Sorry. Saya lupa tepatnya, tapi dia meningkat dari 3, aduh maaf saya lupa. Jangan saya nanti kalau saya menyebutkan angkanya takut salah ya. Tapi yang jelas dia meningkat ekonominya. Di kisaran angka 3, Bu? 0,2. Iya di seputaran 3. Itu meningkat dari bulan lalu atau dari tahun lalu, Bu? Lalu kita tidak pernah menghitung per bulan. Oke. Baik, artinya ada peningkatan, Bu. Namun angka realnya belum disampaikan seperti itu, Bu ya. Iya. Baik, terakhir Bu Devi mungkin sebagai closing statement harapan dan juga kesimpulan dan harapan terkait dengan program sensus pertanian dan juga kondisi terkini lah di Benar Meriah dari kacamata BPS seperti apa, Bu? Baik, kalau kita berbicara tentang Kabupaten Benar Meriah seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di mana sektor pertanian merupakan penopang tertinggi dari pertumbuhan ekonomi, tentu saja pembangunan di sektor pertanian akan menjadi sangat penting untuk Kabupaten Benar Meriah. Nah, untuk pembangunan yang lebih berkualitas tentu saja harus didukung dengan data yang ada dan real sesuai dengan kondisi masyarakat. Tentu saja di situ adalah peran kami untuk masuk menyediakan kondisi pertanian menyediakan data tentang kondisi pertanian yang lebih akurat, lebih up to date, di mana sesuai dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Benar Meriah saat ini. Tentu saja, sensus pertanian ini tidak akan bisa kita laksanakan dengan berhasil jika tidak ada kolaborasi dari masyarakat. Harapan kami adalah, terutama bagi masyarakat petani di Kabupaten Benar Meriah, jika nanti didatangi oleh petugas sensus, maka terima dengan baik kedatangannya, lalu berikan jawaban yang jujur kepada petugas sensus. Dan harus dipastikan bahwa petugas sensus itu menggunakan atribut yaitu seperti tanda pengenal dan juga memiliki surat tugas. Jadi jangan nanti ada petugas lain yang mengaku-ngaku sebagai petugas sensus tetapi tidak, ternyata bukan. Nah nanti mungkin kalau ada responden atau masyarakat yang ingin bertanya apakah ini petugas sensus atau bukan, boleh menghubungi kami di BPS Kabupaten Benar Meriah. Intinya adalah terima petugasnya dengan baik, kemudian beri jawaban yang benar dan jujur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Devi Indriastuti selaku Kepala BPS Kabupaten Benar Meriah telah bergabung di Dialog Pagi RRI Takengon. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pendengar, demikian dialog pagi kita bersama dengan Kepala BPS Kabupaten Bendera Meriah, Devi Indriastuti, terkait dengan sensus pertanian dan juga update terkini terkait dengan perekonomian di Kabupaten Bendera Meriah. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1